Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mari kita mulai pelajaran pada siang hari ini ya. Semua sudah siap semuanya? Oke, kita absen. Dulu ya. Siapa yang bisa hadir dalam kesempatan pembelajaran hari ini? Ayo, absen dulu. Siapa yang bisa hadir? Waalaikumsalam. Nuha siapa? Hadir, Pak. Saya juga hadir, Pak. Dia di mana ya yang belum hadir? Ada yang tahu kabarnya? Ini dia, Pak, HP-nya dibawa ibunya masuk kerja, masuk siang. Ini dia bersama saya, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Belajar bersama ya teman-temannya. Jangan terpanggang HP. Kita harus tetap bisa ikut pembelajaran. Siapa? Siapa? Oke, baik anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini. Tolong diamati materi yang dikirimkan Pak Guru dan nanti kita beri penjelasannya di kemudian. Silakan dipelajari untuk materinya itu ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu berapa kitab-kitab Allah? Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah, memahami kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita belajar tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang ketiga, kita belajar mengetahui Rasul-Rasul penerimanya. Ada yang tahu apa arti iman? Seingat saya iman itu percaya, Pak. Ada yang lain? Bisa jawab? Baik, mari kita pelajari apa arti iman. Iman adanya percaya atau membenarkan. Kita benarkan dalam hati kita atau kita yakini dalam hati kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita amalkan dengan perbuatan kita. Itu arti dari iman. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah, artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia ini. Ada yang tahu kitab-kitab apa saja yang diturunkan Allah kepada para rasulnya? Al-Quran dan Injil, Pak. Al-Quran, Pak. Ada yang tahu lagi? Baik, lihat di gambar itu bahwa Allah menurunkan 4 kitab kepada para rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Dan yang ketiga, kitab Injil. Sedang kitab terakhir yang Allah turunkan yaitu kitab suci Al-Quran. Ada yang tahu kitab-kitab itu diturunkan kepada siapa? Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad. Kalau Injil, Nabi Isa. Tapi kalau Zabur
sama Taurat kurang tahu, Pak. Yang lain ada yang tahu? Setahu saya Al-Quran Pak kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lain belum tahu Pak. Baik, kita bahas tentang siapa saja penerima wahyu kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah diturunkan kepada Rasulnya. Yang pertama kitab Taurat, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, atau kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah, Al-Quranul Karim, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu isi dari kitab-kitab itu? Belum tahu Pak. Belum tahu, Pak. Wong saya masih Iqra 4. Saya juga tidak tahu Pak. Perhatikan bagian di atas ya. Itu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Yang pertama kitab Taurat, tadi diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel, yang berisi tentang the Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Yang kedua kitab Zabur. Kita ketahui bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud yang disebut kaum Mazmur, yang isinya berupa nyanyian, pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang isinya berupa pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, hidup dengan apa adanya, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Dan yang terakhir, wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagai jawaban dari peristiwa yang terjadi saat itu, yang siapa membacanya dinilai sebagai ibadah dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham anak-anak? Jelas Pak. Kalau sudah paham, kita pelajari kenapa toh kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Simak dan pahami berikut ini. Ini adalah hikmah dari kita beriman kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kitab-kitab Allah adalah petunjuk bagi manusia, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang itu perbuatan baik dan mana itu yang perbuatan buruk. Dan kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberikan informasi tentang sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Karena Allah menciptakan manusia dibekali dengan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidupnya di dunia. Dan yang terakhir, kita beriman kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang beriman, dapat mengetahui dan membedakan yang baik dan yang buruk, tentang
amal perbuatan yang harus kita kerjakan sehingga kita tidak rugi di akhirat nanti. Sampai di sini paham semuanya anak-anak? Paham, Pak. Cukup jelas, Pak. Pak, tanya dong, Pak. Berarti nanti kalau aku sudah bisa baca Al-Quran nanti dapat pahala, Pak? Betul. Betul, karena setiap kita membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalian harus rajin untuk mengaji. Semua bisa ngaji? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Aku semangat ngaji, Pak. Bisa, Pak. Baik. Untuk berikutnya kalian hafalkan tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, supaya kita lebih paham dan kita meyakininya dengan betul. Oke, untuk pelajaran pada siang hari ini saya kira Pak Guru cukupi sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil alamin. Makasih, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Pak Anas, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.